Selamat datang di PH Gengsi. Halo, berjumpa lagi denganku di video review buku kali ini. Pada video review buku kali ini, aku akan mereview buku Tempo dengan bab yang berjudul Amanah Kiai Joko Piturut. Pada bab ini menceritakan pada Oktober 1939, Raja Ngayogyakarta Hadiningrat dan keluarga tengah bersiap memenuhi undangan makan dari Jenderal Hindia Belanda Hamengkubuwono VIII. Pada saat itu ikut mendandani Gusti Raden Mas Doro Jatun, putranya yang baru saja tiba dari Belanda dengan busana keraton gaya Mataram. Tetapi lelaki 27 tahun itu gelisah. Dia satu-satunya yang belum mengenakan keris. Hamengkubuwono VIII memintanya mendekat. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pelan-pelan sang ayah memutar tubuh Doro Jatun hingga membelakanginya dan menyelipkan sebuah keris Kiai Joko Piturut. Joko Piturut merupakan pusaka utama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Biasanya raja akan mewariskan keris tersebut kepada anak yang dikehendakinya menjadi putra mahkota. Dengan penyerahan keris itu, menjadi jelaslah maksud ayah saya dan saudara-saudara saya, tutur Doro Jatun, seperti yang tertulis dalam buku biografinya, Tahta untuk Rakyat. Doro Jatun yang menimba ilmu di Belanda sejak 1930 kembali ke tanah air sebelum studinya rampung. Ketika telegram dari Hamengkubuwono VIII tiba, sang ayah karena Eropa memanas setelah Adolf Hitler menyerbu Polandia. Beliau meminta Doro Jatun dan saudara-saudaranya yang sedang belajar di negeri kincir angin untuk pulang. Doro Jatun bersama 5 saudaranya, yakni Bendara Raden Mas Tinggarto atau Gusti Bendara Prabu Haryo, Prabu Ningrat, Pangeran Bintoro, Pangeran Murdhaningrat, Bendara Raden Mas Soekardi, dan Bendara Raden Mas Jayanegara sepakat untuk pulang. Pada September 1939, Doro Jatun pulang terlebih dahulu karena Doro Jatunlah yang paling ditunggu oleh keluarga. Setelah berminggu-minggu berlayar, pada Rabu 18 Oktober 1939, kapal Dempo yang membawa Doro Jatun tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Raja Hamengkubuwono VIII sengaja datang ke Batavia untuk menjemput Doro Jatun karena mendapat firasat waktunya telah dekat, menurut cerita Romo Tirun. Hamengkubuwono VIII suatu ketika pernah tak sadarkan diri. Tatkala siuman, ia berdoa agar diberi kesempatan bertemu dengan Doro Jatun sebelum menghadap sang kolik. Aku nyuwun onjot, nek wis Jatun teko. Begitu doanya. Itu sebabnya Sultan memaksa ikut ke Batavia menjemput Doro Jatun. Nah, mungkin yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah Sultan Hamengkubuwono VIII meminta doa restu kepada Sultan Hamengkubuwono IX atau Doro Jatun sebelum Sultan Hamengkubuwono VIII menghadap sang kuasa atau sang kolik. Karena ketika saya cari di internet tidak menemukan artinya kalimat itu, dan penyerahan keris pusaka rupanya menjadi momen terakhir kedekatan mereka sekaligus peristiwa bersejarah bagi Doro Jatun. Sultan Hamengkubuwono VIII wafat pada Minggu Kliwon 22 Oktober 1939 dan dimakamkan 2 hari kemudian. Seusai masa berkabung, Doro Jatun mengumpulkan keluarganya dan dia bertanya apakah ada yang keberatan jika ia menggantikan ayahnya sebagai raja. Serentak seluruh
keluarga pun menjawab dengan kompak mendukung Dorjatun menggantikan ayahnya sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sekian review buku dari saya. Jika ada salah kata dalam pengucapannya, mohon maaf. Terima kasih. Jika kalian memiliki opini yang berbeda, tulis di kolom komentar, baik kritik maupun saran.